Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara saat ini rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Adakah situasi, keadaan dalam kehidupan saudara yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan. Dia rindu memulihkan setiap jiwa menjadi lebih baik. Dia rindu memulihkan setiap keadaan menjadi lebih baik. Dia rindu juga mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Kenapa dia turun dari sorga dan kemudian bahkan mau mati di kayu salib? Untuk memulihkan manusia yang seharusnya masuk ke neraka, tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa mereka, mereka akhirnya menjadi warga sorga. Intinya saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan kehidupan setiap orang. Itu juga artinya bahwa kalau kita rindu mengalami pemulihan atas keadaan situasi yang kita alami saat ini, dan kalau Tuhan pun rindu mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, maka dengan demikian seharusnya setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena kalau dia rindu mengerjakan pemulihan dan kita juga rindu mengalami pemulihan, seharusnya pemulihan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalahnya, kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang-orang Kristen tidak mengalami pemulihan dalam hidupnya saudara? Karena ada hal yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan, untuk Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, sehingga setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana di dalam Mazmur ini firman Allah menegaskan bahwa ada waktu, ada ketika, ada saat Tuhan akan mengerjakan pemulihan kepada umat-umatnya. Karena dikatakan ayat yang pertama itu saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan sudah menetapkan waktu untuk Dia mengerjakan pemulihan. Demikian dalam hidup saya dan hidup saudara. Allah sudah menetapkan waktu Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah saudara, percayalah bahwa Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara, dan Dia sudah menetapkan waktu untuk mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Dan yang saya rindu kita renungkan saudara, jika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, apa yang akan terjadi? Jika Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara, apa yang akan terjadi saudara? Kita lihat kembali bersama di ayat pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, di mana Sion di sini adalah kata ganti dari umat-umatnya pada waktu itu. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lihat saudara, bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, keadaan kita seperti orang bermimpi. Bagaimana maksudnya bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi saudara? Karena begitu besarnya, karena begitu dahsyatnya, karena begitu ajaib dan luar biasanya pemulihan daripada Tuhan, maka kita akan seperti bermimpi. Saudara pernah mengalami, satu kali saudara mengalami peristiwa, lalu kemudian saudara mau mulai mencubit-cubit badan saudara untuk membuktikan bahwa saudara tidak sedang bermimpi, atau saudara menerima berkat yang mengagetkan saudara karena besarnya berkat itu, dan kemudian saudara mulai mencubit diri saudara, apakah aku ini bermimpi atau tidak. Seperti itu kira-kira gambarannya saudara, bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan umatnya, maka umat-umatnya seperti bermimpi, seakan-akan percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena besarnya, dahsyatnya, dan ajaibnya campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Demikian dalam hidup saya dan saudara. Apapun keadaan kita hari ini saudara, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah kehidupan kita, jika Tuhan bekerja memulihkan, maka kita akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya, karena begitu dahsyatnya dan luar biasanya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah gambaran pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan saudara. Bahkan di ayat 2 ditegaskan di sana, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan melakukan pemulihan bagi umatnya, maka mulut umat-umatnya akan penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada tertawa dan sorak-sorai atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mungkin umat-umatnya sedang menangis, sedang tertekan, sedang ada dalam masalah, sedang berat beban persoalan hidup mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka mulutmu akan penuh dengan sorak-sorai dan tertawa. Demikian mungkin hari ini saudara sedang berbeban berat,
sedang menangis karena beratnya masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, ketahuilah saudara bahwa pada saat itu saudara akan tertawa. Saudara akan bersorak-sorai dan berseru haleluya. Saudara akan berseru betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaibnya Allah yang mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Tangisan akan berubah jadi tawa, tangisan akan berubah jadi sorak-sorai ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Bahkan dikatakan selanjutnya di ayat yang kedua itu saudara, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya. Pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saya dan saudara, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan. Adakah saudara punya pengalaman seperti yang saya alami dalam hidup saya? Saya punya banyak pengalaman direndahkan saudara. Orang tidak menganggap, orang malah menganggap rendah. Satu kali ketika saya memulai pelayanan perintisan, karena saya sering berdoa, dan kemudian saya berpuasa, dan saya mulai mendekati anak-anak supaya mereka bisa menerima berita Injil. Saya mengajari mereka main gitar. Orang-orang menertawakan apa yang kulakukan. Bahkan ada yang berkata bahwa aku gila. Kenapa? Karena mereka berpikir apa yang kulakukan itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak akan menguntungkan apa-apa. Malah untuk menjangkau anak-anak seringkali saya harus keluar uang di kantong saya. Saya berikan jajanan supaya mereka tertarik datang. Lalu saya mulai mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ketika ada anak-anak yang membawa temannya, aku ambil uang dari kantongku, aku beli buku, dan aku kasih kepada anak ini sebagai penghargaan karena dia telah membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi orang-orang menertawakan. Tetapi satu saat, satu kali, ketika saya membuka satu sekolah saudara di gereja yang saya rintis dan saya layani hari ini, dan kemudian sekolah ini berkembang, gereja yang saya layani juga berkembang. Satu kali ada seorang bapak, dia mengantarkan anaknya sekolah di tempat sekolah yang saya kelola saudara. Lalu kemudian bapak ini berkata, ternyata jadi juga. Orang-orang yang dulu merendahkan sekarang berkata, ternyata jadi juga. Saudara, saya juga punya keluarga-keluarga, khususnya keluarga dari istri saya. Waktu pertama kami menikah, keluarga-keluarga dari pihak istri saya berkata, nanti kalian makan apa? Mereka berkata kepada istri saya, nanti kamu diberi makan apa? Karena mereka tahu saya merintis sebuah gereja dan masih perintisan, tidak ada apa-apa. Dan mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa? Sedangkan keluarga-keluarga atau suami dari kakak dari istri saya, mereka adalah orang-orang sukses. Mereka ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, mereka orang-orang sukses. Sedangkan saya perintis gereja. Orang-orang berkata, keluarga-keluarga berkata, nanti kalian makan apa? Tetapi hari ini saudara, aku mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Aku mengalami pemulihan, perintisan yang dulu begitu beratnya. Hari ini Tuhan tunjukkan pemulihan yang begitu dahsyatnya. Dan hari ini semua keluarga-keluarga yang dulu berkata nanti makan apa, hari ini kalau mereka butuh pertolongan, butuh nasihat, butuh konseling, mereka datang kepada kami. Dan kami dengan senang hati memberikan nasihat, konseling, doa kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kalau kami perlu bantu, kami perlu bantu. Karena saya tahu ini terjadi karena pemulihan dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan,
orang-orang pun akan mengakui. Mungkin saat ini saudara dianggap rendah, mungkin saat ini saudara disepelekan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara? Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara, maka kita sudah belajar tadi. Yang pertama, pada waktu itu saudara akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya betapa luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, mulut saudara akan penuh dengan tertawa karena bersuka cita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan yang ketiga, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Allah yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara? Saya percaya melihat janji pemulihan Tuhan ini, saudara, kita semua rindu pemulihan itu terjadi. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sehingga Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Ada 3 hal yang harus saya dan saudara lakukan supaya pemulihan terjadi, supaya pemulihan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang dahsyat yang membuat kita seperti bermimpi, pemulihan yang dahsyat yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersuka cita, pemulihan yang dahsyat yang membuat orang-orang pun akan mengakui. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Setelah di ayat 1 sampai ayat 3 Tuhan jelaskan tentang pemulihan dan betapa luar biasanya pemulihan itu, maka ayat 4 pemazmur ini mulai berkata, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi ketika pemazmur ini sadar betapa dahsyat dan luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, maka dia ambil apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa itu, saudara? Dia berseru untuk terjadinya pemulihan, di mana dia berseru, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi untuk terjadinya pemulihan, pemazmur ini tahu apa yang menjadi bagiannya, yaitu berseru, berdoa, memohon untuk terjadinya pemulihan. Demikian saya dan saudara hari ini, saudaraku. Untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka berserulah dan teruslah berseru supaya Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kalau hari ini ada beban berat yang menindih saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saat ini ada penyakit yang menggerogoti tubuh saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, saya mengalami sebagai gembala beberapa minggu belakangan ini, saya melihat pemulihan dari Tuhan atas orang-orang yang sakit. Satu kali ada seorang nenek yang mungkin umurnya sekitar 70-an tahun, dan kemudian dia mengalami sakit, saudara, dan pada waktu itu dia sudah sangat drop sampai dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Tetapi dia masih bisa berbicara. Ketika aku datang, dia tahu bahwa aku yang datang. Lalu kemudian dia sangat bersyukur ketika aku datang dan kami berdoa. Pada waktu itu ibu ini sebenarnya berkata begini, saudara, "Pendeta, doakan aku supaya kalau Tuhan memang sudah menganggap waktunya supaya cepat." Karena pada waktu itu dia begitu menderita karena penyakit itu. Tetapi saya berkata kepada nenek ini, kepada ibu ini, "Bi, kita masih akan bersama-sama beribadah di gereja. Saya percaya Bibi akan dipulihkan." Dan kami berdoa bersama, saudara, berseru bersama. Dan betapa dahsyatnya Tuhan, orang tua yang sudah putus asa ini 2 minggu kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Seruan kami bersama dijawab oleh Tuhan. 2 minggu kemudian dia datang kembali ke gereja, dan sudah hampir 3 minggu ini, saudara, dia sudah bolak-balik ke gereja. Dia sudah sehat seperti biasa. Tuhan dengar permohonan kami, seruan kami untuk terjadinya pemulihan. Ada seorang ibu yang lain yang kena diabetes, saudara, sangat parah. Dokter sudah bilang tidak ada harapan, bahkan keluarga semua sudah pasrah. Satu kali dia mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa.
Dan kemudian kami berdoa bersama keluarga. Dia sedang diopname, dia sangat drop. Saudara, pada waktu itu kami berseru, dan saya berkata di dalam hati saya bahwa ibu ini, bibi ini harus datang lagi ke gereja untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, aku rindu Engkau pulihkan. Dan benar saja saudara, mungkin sekitar 1 bulan kemudian dia datang lagi ke gereja, dan sampai hari ini dia datang beribadah setiap minggu. Hatiku bersyukur karena seruan kami didengar oleh Tuhan. Tuhan memulihkan orang-orang yang berseru kepada dia. Dan hari ini pun aku tegaskan kepada saudara bahwa kalau hari ini bebanmu berat, penyakitmu parah, masalahmu berat, persoalanmu berat, berserulah kepada Tuhan yang mengerjakan pemulihan, karena Dia pasti akan memulihkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Mari hari ini kita berseru, Tuhan pulihkan kami atas masalah yang kita tanggung, beban berat yang kita tanggung, atas penyakit yang mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menanggung. Mari kita berseru bersama, Tuhan pulihkan kami. Dan Allah kita yang dahsyat akan mengerjakan pemulihan saudara. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh pemazmur ini setelah dia sadar bahwa Tuhan pasti mengerjakan pemulihan, dan pemulihannya itu betapa dahsyatnya, maka di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang umat-umatnya, yang saya dan saudara harus lakukan untuk terjadinya pemulihan saudara, adalah bahwa kita harus menabur. Bahkan dikatakan dengan mencucurkan air mata, sekalipun harus menangis, karena menabur itu tidak enak saudara. Menabur itu adalah pengorbanan. Ada hal yang harus dikorbankan ketika kita mau menabur. Menabur itu terkadang menyakitkan. Menabur itu terkadang menyedihkan. Kadang kita harus berkorban materi untuk menabur. Kadang kita harus berkorban perasaan ketika kita menabur. Berkorban waktu, tenaga, dan sebagainya ketika kita menabur. Tetapi saudara, untuk kita mengalami pemulihan, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus siap dan rela untuk menabur, sekalipun harus berkorban, sehingga sekalipun harus mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini dalam hal apa saudara perlu dipulihkan? Mungkin ada hubungan saudara yang retak dengan keluarga, dan saudara begitu rindu untuk dipulihkan. Mungkin hari ini saudara harus menabur. Saudara harus rela korban perasaan. Saudara harus rela mengalah. Saudara harus rela mengampuni, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Mungkin ada yang mengatakan, enak sekali dia kalau dia kuampuni. Dia sudah menyakiti aku, dia sudah merugikan aku, dan sebagainya dan sebagainya. Enak sekali dia kalau aku mengampuni dia. Dengar saudara, hari ini kalau saudara belajar mengampuni korban perasaan, mungkin hari ini bukan siapapun yang diuntungkan, tetapi diri saudara sendiri. Karena ketika saudara rela korban perasaan, saudara sedang menabur. Dan kalau saudara menabur, saudara pasti akan dipulihkan. Saudara pasti akan dipulihkan. Dan bukan saudara yang rugi, bukan mereka yang untung ketika saudara memberikan pengampunan, tetapi saudara diuntungkan ketika saudara mengampuni saudara. Kenapa? Karena ketika saudara mengampuni, hati saudara damai, saudara bebas, saudara lepas, saudara tidak akan menderita oleh karena kebencian. Kebencian itu malah bisa membuat saudara sakit, saudara menderita, dan sebagainya. Saya mau menggambarkan seperti ini saudara. Satu kali ada seekor ular datang ke pondok seorang petani saudara. Dia masuk ke pondok itu, dan kemudian
Di pondok itu ada gergaji, dan kebetulan ular ini melewati gergaji itu sehingga gergaji itu lengket di perutnya, sehingga dia dilukai oleh gergaji itu, saudara. Karena marah, akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Ketika dia lilit gergaji itu, dia merasakan semakin sakit. Ketika dia merasa semakin sakit, semakin kuat dia lilit gergaji itu, saudara. Dan dia cengkram gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin dia menderita, bahkan akhirnya sampai mati. Badannya putus oleh tajamnya gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin kuat dia lilit, badannya semakin terluka dan akhirnya putus. Mungkin itu bisa menggambarkan, dan tidak jauh-jauh saya pikir, orang-orang yang mencengkram kuat di hatinya kebencian akan mengalami seperti itu, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mengajak saudara, lepaskan pengampunan. Karena ketika saudara mengampuni, bukan orang lain yang untung, saudaralah yang malah untung ketika saudara mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta, terlalu sakit kurasa. Ya, semua kita paham apa artinya sakit hati, disakiti dan sebagainya. Tetapi ketika saudara makin kuat mencengkram kebencian saudara di dalam hati saudara, semakin saudara akan menderita. Dan saudara tidak akan mengalami pemulihan karena saudara tidak rela menabur, berkorban perasaan. Dalam banyak hal, saudara, mungkin hari ini kita sedang menabur. Saya ingat ketika saya merintis pelayanan, saya harus menabur. Uang hanya beberapa lembar, beberapa ribu di kantong saya. Itu pun saya harus relakan untuk saya beli buku dan saya berikan kepada anak-anak yang membawa temannya. Ketika satu kali, saudara, saya punya pengalaman yang sangat unik. Satu kali saya pergi ke dalam satu rumah, dan kemudian ketika saya masuk ke rumah itu, saya menginjili ibu yang ada di rumah itu. Dan kemudian akhirnya dia cerita bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit, dan kemudian dia tidak bisa membayar, hutangnya masih ada di rumah sakit. Mendengar itu, saudara, hatiku sangat terenyuh. Dan akhirnya aku ambil dompetku dan aku lihat di sana masih ada. Saya lupa apakah waktu itu tinggal satu lembar atau masih ada lembar yang lain. Aku ambil di sana, ada uang harga 50.000, dan itu tahun 2000-an, saudara. Saya ambil itu dan saya serahkan kepada bibi itu. Dan saya berkata, "Bi, bayarkan hutang bibi ke rumah sakit." Waktu itu, saudara, saya dilema. Di satu sisi hati saya begitu lega, saya membantu orang lain. Tetapi di sisi lain, jadi bahan pikiran dan beban pikiran saya karena kebutuhan saya sudah berikan kepada orang lain. Makan saya, untuk kebutuhan makan saya, karena saya merintis, saya tidak punya gaji. Tetapi masih ada uang, dan itu pun saya serahkan kepada orang. Begitu beratnya kondisi pada waktu itu. Tetapi saya melihat Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan memberkati berlimpah. Dan betapa dahsyatnya, saudara. Berapa bulan yang lalu saya melihat seorang ibu datang. Dan tahukah saudara bahwa ibu ini adalah orang yang kepadanya saya pernah berikan uang 50.000. Dia datang, dia diselamatkan. Saudara, betapa dahsyat Allah yang kita sembah jika dia mengerjakan pemulihan. Yang menjadi masalahnya saat ini, apakah kita rela menabur atau tidak? Apakah kita rela menabur atau tidak? Dan kemudian, saudara, yang ketiga yang saya rindu kita lihat adalah di ayat 6, di mana di sana pemazmur ini berkata, setelah dia menjelaskan betapa dahsyatnya pemulihan yang Tuhan kerjakan, maka ayat 6 dia berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur ini berkata, orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Artinya apa, saudara? Terus maju, sekalipun menangis, sekalipun harus menabur, sekalipun harus berkorban, tapi terus berjalan maju. Sambil menangis, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kalau kita rindu pemulihan, saudara, jangan pernah menyerah. Majulah terus, sekalipun masih harus menabur, majulah terus, jangan menyerah. Kalau saat ini terasa begitu berat kehidupan saudara, jangan pernah menyerah. Menaburlah terus dan majulah terus. Jangan pernah undur dari Tuhan, jangan pernah lemah. Maju terus dan maju terus, melangkah terus. Maka satu saat saudara akan melihat dan mengalami Tuhan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, pada waktu itu kita seperti orang bermimpi karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa sukacita karena dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat pemulihan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Dan apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah berseru terus untuk pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, bagian kita adalah menaburlah terus untuk terjadinya pemulihan. Dan yang ketiga yang menjadi bagian kita adalah maju terus, jangan pernah undur untuk kita mengalami pemulihan. Dan kalau itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan menyaksikan Allah mengerjakan pemulihan. Betapa dahsyat pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Alami pemulihan dari Tuhan. Terapkan firman Tuhan dengan terus berseru buat terjadinya pemulihan. Terapkan firman Tuhan dengan terus menabur. Terapkan firman Tuhan dengan terus maju, jangan pernah undur. Dan sampai satu saat saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bersama bahwa apapun situasi, apapun kondisi kehidupan kami, ada waktu Engkau akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kalau Engkau mengerjakan pemulihan, maka pada waktu itu mulut kami penuh tertawa. Pada waktu itu kami seperti bermimpi. Bahkan pada waktu itu orang-orang akan mengakui betapa dahsyat Engkau mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya melalui belajar firman-Mu hari ini kami mau mengambil apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kami. Bahwa kami harus terus berseru untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus menabur untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus melangkah maju untuk terjadinya pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan tentang pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu.
Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini
kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga.
Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan.
sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik
untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.